Pax Tecum. Ada seorang santo atau orang suci dalam agama Kristen yang dikisahkan berkepala anjing. Siapakah santo itu? Yaitu Santo Christophorus. Mungkin akan ada yang mengatakan, nggak mungkin. Santo Christophorus itu biasanya tidak berkepala anjing, tetapi seorang laki-laki yang menggendong seorang anak. Nah, untuk itu, serba-serbi Kristen akan membahas tentang Santo Christophorus yang kadang digambarkan memiliki kepala anjing. Bagi umat Kristen, terutama umat Katolik maupun Ortodoks, pasti tidak asing dengan kisah Santo Christophorus yang memanggul kanak-kanak Yesus. Menurut kisah legenda emas, Santo Christophorus atau Santo Christopher bernama asli Reprobus, seorang prajurit Romawi yang sangat kuat, bahkan digambarkan memiliki tinggi lebih dari 2 meter. Dia berasal dari Kanaan. Reprobus hanya ingin mengabdi pada orang yang terkuat, maka dia mengabdi raja yang terkuat, yaitu Kaisar Romawi. Pada suatu saat, dia melihat sang raja yang menjadi tuannya membuat tanda salib, dan dia bertanya, "Mengapa raja berbuat demikian?" Kemudian raja tersebut menjawab, "Karena dia takut akan iblis." Melihat hal itu, Reprobus yang hanya ingin mengabdi pada manusia yang terkuat di dunia, memutuskan untuk mengabdi iblis, di mana iblis lebih kuat dari raja tersebut. Kemudian, saat dia mengawal iblis pergi ke suatu tempat, di sebuah persimpangan jalan, iblis ketakutan setelah melihat salib yang terpasang pada persimpangan tersebut. Sejak itu, Reprobus memutuskan untuk mengabdi kepada Kristus yang tersalib. Namun berbeda dengan raja dan iblis, dia tidak dapat menemukan Kristus. Maka kemudian dia menemui seorang petapa yang saleh dan bertanya, bagaimana cara untuk dapat mengabdi Kristus? Petapa tersebut kemudian malah menyuruh Reprobus untuk tinggal di sebuah gubuk di pinggir sungai dan menggunakan kekuatannya untuk membantu orang menyeberang sungai yang berarus deras tersebut. Suatu ketika, Reprobus diminta tolong seorang anak kecil untuk menyeberang. Dia berpikir pasti sangat mudah untuk memanggul anak kecil. Namun ternyata semakin lama anak tersebut terasa semakin berat, sampai Reprobus kewalahan dan berkata, "Aku pikir berat dunia tidak akan seberat dirimu." Dan anak tersebut menjawab, "Kamu tidak hanya memanggul dunia, tetapi penciptanya. Akulah Kristus, Raja yang kau layani dalam pekerjaan ini." Kemudian anak kecil tersebut menghilang. Nah, kita sudah mengetahui kisah dari Santo Christopher atau Christophorus. Pada saat ini, Santo Christopher sering digambarkan sebagai seorang laki-laki memanggul anak kecil, dan gambar tersebut atau patung tersebut dapat kita temui di mobil orang-orang Kristiani dengan harapan dapat melindungi perjalanan mereka, karena Santo Christopher merupakan pelindung dalam perjalanan. Ini seperti kisah. Namun, dalam beberapa gereja dengan tradisi Bizantium, seperti gereja Rusia maupun gereja Yunani, Santo Christophorus sering dilukiskan memiliki kepala anjing. David Wood dalam The Origin of the Cult of Saint Christopher menyebutkan penggambaran ini sebenarnya akibat kesalahan bahasa, yaitu tumpang tindih antara istilah Kanaanite atau Kananeus yang berarti orang Kanaan dengan Caninite atau Canineus yang berarti berkepala anjing. Terlebih saat itu pula banyak sekali legenda-legenda yang menyebutkan keberadaan ras manusia berkepala anjing, seperti yang pernah dikisahkan oleh Marco Polo dan Ibnu Battuta, di mana dalam perjalanan mereka berkeliling dunia,
mereka bertemu dengan suku atau manusia yang memiliki kepala anjing. Dan tentu saja hal-hal seperti ini pasti sangat dipercaya oleh masyarakat pada abad pertengahan tersebut. Penggambaran Santo Christopher sebagai manusia berkepala anjing mulai berkurang sejak keputusan Sinode Kudus di Rusia pada bulan Mei tahun 1722. Sinode ini melarang penggambaran tersebut dengan dalil hal tersebut bertentangan dengan alam, sejarah, dan kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya penggambaran Santo Christophorus berkepala anjing sudah jarang, baik di gereja barat maupun di gereja timur. Nah, sekian video kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan informasi bagi kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.